Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa ya nafsi bittaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamfuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah mushola al-falah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya, Pak. Ibu-ibu, alhamdulillah sehat sedaya nggih. Yang pertama tentunya kita bersyukur terlebih dahulu atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini dalam rangka bermajelis bersama, belajar dan juga mengingatkan, ya, karena dalam majelis-majelis zikir, ya, ilmu seperti ini nantinya adalah bagaimana untuk mengingatkan kita, ya, walaupun nanti kalau ada yang sudah pernah disampaikan, oh sudah tahu Mas, ya, sudah pernah dengar, ya, karena intinya nanti juga untuk mengingatkan kita semua, bukan hanya panjenengan saja, tapi juga saya di sini yang mengisi itu juga sebagai mengingatkan diri saya pribadi, ya. Apa saja yang nanti saya sampaikan tentunya nanti juga akan menjadi bahan pengingat bagi yang berbicara di sini, ya. Karena tentunya, ya, setiap dari kita, setiap manusia kalau dalam ada perkataannya itu al-insanu mahal khata' wa nisyan. Maknanya al-insan, manusia adalah tempatnya khata' wa nisyan, salah dan lupa, ya. Kalau bahasa Jawa ini nggih enten ya. Manusia menungso niku napa niku kepanjangan kagian salah kali luput, ya, banyak kesalahannya, banyak dosanya, bahkan bukan hanya yang kita manusia biasa, ya, yang, ya, derajatnya lebih tinggi juga ada yang memiliki kesalahan sekelas mungkin nabi, ya. Ya. Nah, dikisahkan juga ada nabi-nabi yang disebutkan mereka menyebutkan kesalahannya, kecuali Nabi Muhammad, Nabi Isa juga, ya. Jadi kisahnya ketika di padang mahsyar, ya Pak, di padang mahsyar, kemudian seluruh manusia berkumpul dalam keadaan susah, niku berdiri, terus matahari nggih didekatkan seberapa nih, Pak? Ada yang menyebutkan 1 mil, ada yang menyebutkan 1 jengkal, ya. Semua kesusahan pokoknya dalam kondisi yang sangat, ya, mencekam, mengerikan, ya. Sehingga pada saat itu yang dipikirkan hanyalah dirinya sendiri. Bagaimana agar dirinya bisa lolos, ya, dari apa yang nantinya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ancaman-ancaman Allah itu bagaimana agar dirinya itu bisa lolos, tidak memikirkan
anaknya lagi, tidak mikirkan saudaranya lagi, orang tuanya, tapi yang dipikirkan pada saat itu adalah dirinya sendiri, karena memang ya, sangat mencekam. Kemudian kaum muslimin meminta pertolongan, ya, berbondong-bondong. Yang pertama meminta pertolongan kepada Nabi Adam, ya. Nabi Adam, bagaimana kaum muslimin seluruhnya minta pertolongan kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menjawab, sesungguhnya pada hari ini Robku sedang marah, ya, sedang marah. Bahkan Nabi Adam menyebutkan, karena aku memiliki kesalahan, aku tidak berani memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahannya Nabi Adam pada saat itu memakan buah khuldi yang sehingga dikeluarkan dari surga. Kemudian nafsi sendiri-sendiri, dewe-dewe, nonton ya Pak. Nabi Adam aja udah tidak hanya memikirkan dirinya pada saat itu. Kalau di dunia Nabi ya mengajak manusia yang lainnya untuk ya berdakwah kepada manusia yang lain. Tapi saat itu ya Nabi Adam ya hanya mengurus ya diri sendiri-sendiri gitu katanya. Kemudian yang kedua, akhirnya kaum muslimin mendatangi Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh diminta pertolongan, ternyata juga tidak mampu, ya tidak mau memberikan pertolongan, tidak bisa. Karena saat itu ya Nabi Nuh juga menyebutkan kesalahannya, ya walaupun sebenarnya itu juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Ya tidak mampu menjadikan anak dan istrinya juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dan bertakwa. Karena ada salah satu anaknya Nabi Nuh yang tidak mau beriman, namanya Kan'an, ya. Kan'an saat ya banjir bandang datang, Nabi Nuh naik kapal bersama pengikut-pengikutnya, ada juga anak-anaknya di situ. Tetapi salah satu anaknya yang bernama Kan'an ini diajak untuk naik kapal, naik bahtera. Tapi jawabannya, aku akan menaiki gunung yang paling tinggi agar tidak terkena banjir. Pada saat itu ternyata ya banjirnya juga sampai setinggi gunung, dan akhirnya anaknya Nabi Nuh pun juga ikut tenggelam. Ya. Kemudian nafsi-nafsi ya sendiri-sendiri, Nabi Nuh juga tidak bisa memberikan pertolongan. Kemudian dilanjutkan kepada Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim dimintai pertolongan juga, akan tapi ternyata Nabi Ibrahim juga tidak bisa, karena Nabi Ibrahim juga pernah memiliki kesalahan, yaitu apa? Yang tahu Pak? Berbohong ya. Ketika niku. Itu juga ya. Tapi ada juga kisahnya yang ketika Nabi Ibrahim ini menghancurkan berhala-berhala sembahan kaumnya Nabi Ibrahim tadi, Raja Namrud ya. Raja Namrud ya. Kemudian ditanya Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini kalau bukan kamu? Ya. Kamu yang tidak menyembah, kamu sendiri yang tidak menyembah ya berhala-berhala tadi. Jawabannya Nabi Ibrahim apa? Ya tanya saja sama patung yang paling besar, kapaknya aja dibawa sama patung yang paling besar. Kemudian rajanya, kamu ini bodoh atau gila ya? Orang patung kok ditanyain, lebih gila siapa yang patung kok kamu sembah? Ya, gitu. Dibalas sama Nabi Ibrahim. Ya. Dan saat itu ya Nabi Ibrahim tidak mengakui, hasilnya dia yang menghancurkan. Ya, suruh mengatakan bahwasanya patung yang paling besar yang menghancurkan patung-patung yang kecil. Sehingga Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan pertolongan. Dilanjutkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak bisa. Nabi Musa kenapa? Menyebutkan kesalahan, saya pernah berdosa di dunia, bahwasanya saya dulu pernah memukul orang sampai meninggal. Sekali pukul ternyata sampai meninggal. Ya. Mungkin ya badannya Nabi Musa gede kan, sekali pukul orang sampai meninggal ya. Itu kan luar biasa. Nah, karena kesalahan itu Nabi Musa juga tidak mau memberikan
meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak bisa, ya, tapi Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Apa dosa yang pernah beliau berbuat yang tidak disebutkan. Kemudian hingga yang terakhir meminta pertolongan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad pun bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat lama sekali. Kemudian Allah memerintahkan untuk bangun, apa yang engkau inginkan. Ya. Biasanya ingin memberikan pertolongan kepada umatnya, kaum muslimin. Ya. Itu adalah yang namanya disebut syafaatul utma, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW kepada seluruh kaum muslimin. Akan tapi ya mungkin tidak semua juga yang mendapatkan syafaatul utma, dan semoga kita yang di sini mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak di padang mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Karena tentunya yang sangat kita harapkan adalah pertolongan yang agung dari Rasulullah SAW, walaupun nanti juga ada syafaat-syafaat dari orang lain. Ya, misalkan ada yang syahid, itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Ada yang mampu menghafalkan Al-Quran, ya itu juga mampu memberikan syafaat kepada keluarganya. Maka tentunya yang kedua kalinya adalah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Shallu alaihi wasallimu taslima. Maka berselawatlah kalian kepada beliau. Jadi Allah memerintahkan, sementara Allah melaksanakannya sendiri. Allah juga berselawat. Bagaimana dengan kita yang hanya manusia biasa? Allah saja berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jadi kita berbanyak untuk berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa berselawat terutama di hari Jumat, kan itu nggih sunah. Insyaallah pahalanya sangat besar, yang kita juga mengharapkan syafaat beliau. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, ya ibadi kullukum arin, kullukum jayun, kullukum dhalam. Sesungguhnya manusia itu ya pada dasarnya adalah arin. Pada dasarnya adalah tidak memakai pakaian, ya telanjang. Karena manusia lahir tanpa membawa apapun, hanya badannya saja. Dan Allah kemudian membekalinya dengan pendengaran, penglihatan, kemudian akal, ya, dan yang lain sebagainya. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan pakaian, maka mintalah pakaian ya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ja'i, seluruh manusia itu pada dasarnya adalah lapar, dalam kondisi lapar, dan Allah lah yang memberikan makanan. Maka mintalah ya ketika kita berusaha untuk mencari makanan bagi kita, bagi keluarga kita, maka kita juga harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mampu mencari sendiri makanan itu, ya. Karena Allah yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dengan menurunkan air hujan dan menghidupkan hewan-hewan ternak itu juga. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh manusia pada dasarnya adalah tersesat, tidak mengetahui ilmu apapun, dan Allah lah yang memberikannya ilmu, ya. Maka mintalah ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan saya awali dari sebuah hadis yang mungkin sudah kita ketahui bersama, yang berbunyi, idza mata banul adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah. Apabila
anak Adam atau manusia itu meninggal, maka ingkoto amaluhu, terputuslah amalannya. Kalau sudah meninggal, boten saged beramal lagi, boten saged mencari pahala lagi, kecuali 3 perkara, kecuali dalam illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah, ya. Sedekah jariah yang kita infakkan, harta yang kita dapatkan kemudian kita sedekahkan, ya, apabila kita mampu tentunya, ya, seberapapun itu akan, ya, ketika kita ikhlas akan menjadi sedekah yang mengalir pahalanya hingga yaumil kiamah, hingga selama barang yang disedekahkan itu masih dimanfaatkan. Misalkan juga untuk membangun masjid, ya, kita bersedekah membantu, maka selama masjid digunakan untuk sholat, ya, digunakan untuk berzikir, belajar, nantinya juga akan mendapatkan pahala mengalir kepada kita semuanya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ya, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita nyampaikan ilmu kepada anak-anak kita misalkan, atau ya murid-murid yang jadi guru niku, nah itu juga akan, ketika ilmu itu masih digunakan, akan mengalir pahalanya kepada diri kita. Kemudian yang terakhir adalah waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka di sini saya akan menyampaikan tentang anak, ya, tentang anak, ya. Mungkin di sini putra putrinya sudah ada dewasa gitu, mbah-mbah. Oke. Kalau mungkin ada yang masih memiliki anak-anak yang masih kecil, ya, ini nanti juga bisa kita terapkan bagaimana cara mendidik anak, ya. Yang pertama saya sampaikan adalah sifat-sifat anak di dalam Al-Quran. Karena anak ini memiliki berbagai sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai perhiasan. Dalam Quran surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Sesungguhnya dijadikan pada diri manusia itu perhiasan dari, ya, nisa itu perempuan, dan juga anak-anak keturunan. Jadi anak itu bisa menjadi perhiasan bagi kedua orang tuanya. Ribon Pak, kalau jadi perhiasan itu, ya, prakteknya bagaimana? Misalkan anak kita, anak yang memiliki sudah sekolah tinggi, mungkin sudah kerja, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot, atau yang lain sebagainya. Maka biasanya orang tua juga membanggakan, alhamdulillah anak saya sampun jadi dokter, sudah jadi insinyur, dan yang lain sebagainya. Atau kalau masih kecil, alhamdulillah anak saya misalkan sudah hafal juz 30, 3 juz, atau 10 juz, 15 juz. Itu biasanya, ya, orang tua sering membanggakan, ya, menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Anak itu bisa menjadi perhiasan bagi kedua orang tuanya. Orang tuanya berhias dengan anak-anak yang dimilikinya. Bahkan mungkin, ya, membandingkan dengan dirinya sendiri. Ya, walaupun saya niki kulitnya agak gelap nih, alhamdulillah anak-anak saya niku kulitnya cerah-cerah, misalkan. Walaupun saya baru hafal juz 30, alhamdulillah anak saya sudah hafal 30 juz. Nah, misalkan seperti itu. Itu anak menjadi perhiasan bagi kedua orang tuanya. Yang kedua adalah anak menjadi musuh, ya. Ternyata ada anak-anak yang menjadi musuh bagi kedua orang tuanya, seperti kisah Nabi tadi, ya Pak, Nabi Nuh. Ada lagi, ya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum, ya. Jadi ada anak-anak dan istri-istri yang nantinya menjadi musuh bagi kedua orang tuanya, ya. Ada kisah-kisah anak yang durhaka, ya. Maka itu juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan salah orang tuanya, akan tapi terkadang juga bagaimana Allah itu mentakdirkan anak-anak menjadi musuh bagi orang tuanya sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Padahal anak orang tuanya sudah
soleh, solehah, sregep ngaji, sregep teng masjid, kan tapi anak-anaknya boten purun salat, bahkan tidak beriman. Nah, niku kan nggih enten ngoten niku. Seperti kisahnya Nabi Nuh tadi, ada juga kisah di zaman Umar itu ada anak yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, durhaka. Kan tapi ternyata penyebab utamanya adalah orang tuanya sendiri. Orang tuanya pertama tidak mencarikan ibu yang baik, yang kedua tidak memberikan nama yang baik, kemudian juga tidak memberikan pengajaran agama yang baik, sehingga anaknya tumbuh ya tanpa pengajaran agama, ya akhirnya menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Akhirnya Umar bin Khattab menyalahkan orang tuanya, bukan hanya menyalahkan anaknya saja. Kemudian yang ketiga ada anak-anak yang menjadi fitnah. Kalau fitnah niku napa, Pak? Kalau fitnah itu kalau bahasa Indonesia biasanya kita seringnya fitnah itu menuduh orang yang tidak dilakukan. Tapi di dalam Al-Quran nanti fitnah itu artinya banyak. Ya. Ada ujian, ada musibah, ada kesyirikan dan yang lain sebagainya. Jadi ada anak-anak yang menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya, itu ada anak-anak yang lahir dalam keadaan cacat, misalkan keterbelakangan mental, ya tidak akalnya tidak sempurna dan yang lain sebagainya. Itu adalah adalah anak-anak yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Anak-anak yang autis dan yang lain sebagainya. Kemudian sifat anak yang selanjutnya adalah anak sebagai permata hati. Sebagaimana kalau kita membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya Allah, Rabb kami, ya berikan kepada kami ya azwajina wa dzurriyyatina, pasangan-pasangan dan anak-anak keturunan yang qurrata ayun, yang menyejukkan mata, ya. Kalau dilihat itu enak ngoten nggih. Nyenengke, boten nyepetke. Jadi bisa qurrata ayun apa tadi? Ya. Menyenangkan bagi penyejuk pandangan ngoten nggih. Permata hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah dia imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tentunya anak-anak ini kondisi yang keempat ini adalah kondisi yang diharapkan kaum muslimin seluruhnya, ya. Tentunya anak-anaknya pengen menjadi anak-anak yang baik, karena ya di zaman yang sekarang kan ya, sudah banyak berita-berita yang tentang anak-anak yang sudah berkelakuan yang kurang baik, yang buruk. Bahkan ya, ada kemarin lihat video kan, ada anak-anak SD yang mukulin temannya, dikeroyok. Ada yang bahkan anak SMP membunuh yang lain, ada yang memperkosa dan yang lain sebagainya. Di zaman yang tentunya sekarang ini ya zaman digital yang sudah semakin parah, tentunya tantangannya semakin besar. Apalagi yang kondisi sekarang. Saya dulu juga nggih mboten enten dereng enten Android zaman kecil. Sekarang anak-anak SD nggih pegangannya TK, pegangannya HP Android yang dilihat sudah bermacam-macam. Nggih, tawuran kan kemarin juga banyak kasus di Jogja, Semarang, keliling malam-malam bawa niku nggih Pak, pedang, ngeroyok. Nah, itu anak-anak zaman sekarang karena juga mendekati akhir zaman ya juga, atau mungkin sudah akhir zaman ya, sudah akhlak yang dan adab ini sudah semakin luntur seperti itu. Maka tentunya kondisi yang ya anak sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan, ini adalah yang diharapkan seluruh orang tua. Maka
di sini akan saya sampaikan keutamaannya. Tadi 4 sifat anak. Yang pertama adalah anak sebagai perhiasan bagi kedua orang tuanya. Yang kedua, anak sebagai musuh. Yang ketiga sebagai fitnah. Yang keempat adalah sebagai permata hati. Kemudian banyak keutamaan ketika kita menjadikan anak kita qurrata a'yun. Yang pertama adalah memberikan syafaat kepada orang tuanya. Syafaat, ya, ada syafaat khusus dari Nabi Muhammad, ada juga syafaat yang umum. Karena anak-anak yang soleh, ya, ketika dihisab di hari kiamat kok sudah, ya, selesai hisabnya karena memang pahalanya ya sudah, amalannya sudah baik, ya, amalan-amalan buruknya sedikit, ya, dosanya sedikit, sudah selesai dari hisabnya, maka kemudian anak-anak ini diperintahkan untuk masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi anak-anak ini tidak mau, ya, ketika di depan pintu surga, mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Mereka mengatakan lanat kulal jannah hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Kami tidak akan masuk surga sampai, ya, didatangkan kepada kami orang tua kami, ayah dan ibu kami, ya. Jadi orang-orang anak-anak yang soleh tadi meminta Allah Subhanahu wa taala agar, ya, orang tuanya didatangkan bersama mereka, yang padahal orang tuanya masih di belakang, masih dihisab, masih mempertanggungjawabkan, ya, banyak perbuatannya. Akan tapi karena, ya, syafaat anak yang soleh tadi, akhirnya hisabnya orang tuanya tadi akan diringankan dan akan didatangkan dan disandingkan dengan anak-anak mereka yang soleh sehingga dapat masuk surga bersama anak-anak mereka, ya. Maka tentunya ketika kita hanya memberikan pendidikan dunia saja, ya, tentunya nanti yang merugi adalah orang tuanya. Karena apabila ketika, ya, seorang muslim hanya memikirkan dunia saja, misalkan sukses jadi dokter akan tapi tidak sholat, nah, maka nanti sungguh sia-sia, ya. Di akhirat mereka abai, ya, tidak dipikirkan bagaimana kehidupan nantinya di akhirat, padahal kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Di dunia hanya sementara, karena di dunia kita, ya, cuma menggantikan dan akan digantikan. Dunia adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Niki yang sudah sepuh pinten Pak jenengan pinten 73, ya. Kayak Pak Prabowo 80 yang mana? Oh, 80, ya, Masya Allah. Panjang. Mbah Putri lagi 73 nggih sami Pak Prabowo enggak? Jadi 73 naik presiden. 72 ya? 72. Wakilnya 37. Kebalik. 80. Masya Allah. Oh, iya. Ya, saya 26 ya, setengahnya gitu dari ngenten nih. Setengahnya belum ada, 40 setengahnya. 80, Masya Allah, umur panjang, ya. Karena tentunya yang disebut dengan Rasulullah, tola umruhu wa sunna amaluhu, orang yang paling baik adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya, ya. Masya Allah, 80 masih istiqomah dan bisa belajar, ya. Karena tidak semua kan, ada yang sudah tua sudah buatan nyambung pikun buatan, ya. Alhamdulillah ketika masih diberikan kesehatan itu tentunya kenikmatan yang sangat luar biasa. Dunia kita, ya puluhan tahun, akan tapi kalau di akhirat, ya, lebih lama dari ketika kita di dunia, selama-lamanya, ya.
Maka ketika kita menjalani kehidupan dunia hanya mencari yang untuk 80 tahun misalkan, ya, itu hanya akan menjadi sia-sia. Maka kita tentunya akan harus mempersiapkan kehidupan yang lebih panjang, yang lebih lama di akhirat kelak. Salah satunya adalah dengan bermajelis seperti ini, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sabda Rasulullah, di atas kita ini dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, didoakan orang yang mencari ilmu, didoakan oleh makhluk-makhluk, ya, bahkan hingga semut di dalam lubangnya, hingga ikan-ikan di lautan itu mendoakan bagi orang-orang yang mencari ilmu. Ya, Masya Allah, dan semoga kita diistiqomahkan untuk dalam kondisi beriman, bertakwa hingga akhir hayat kita. Sebagaimana dalam kalau sholat kita membaca ihdinas sirotol mustaqim, ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan berarti kita belum di jalan yang lurus, ya Pak. Ya, akan tapi disebutkan tunjukilah kami jalan yang lurus itu agar kita diistiqomahkan hingga akhir hayat kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sholat sampai meninggal, sampai selama mampu melaksanakan sholat, kita laksanakan sholat, masih ke masjid, Masya Allah, ya, sampai 80 tahun masih bisa ke masjid. Tidak semua tentunya. Kalau mbah saya dulu, Mbah Sastro niku lumpuh, tidak bisa ke masjid, jadi sholat di ranjang. Ya, ada banyak yang kondisi sudah sepuh dan kesehatannya sudah mulai berkurang, tidak mampu lagi ke masjid. Kan tapi ya kita berdoa tentunya dalam sholat juga tadi, agar kita diistiqomahkan dan dimampukan untuk senantiasa bertakwa hingga akhir hayat kita. Yang pertama itu tadi adalah anak menjadi syafaat bagi kepada kedua orang tuanya. Saat kita harapkan besok misalkan ya kita kesulitan dalam hisab di akhirat, maka tentunya kita mengharapkan anak-anak kita yang kita ajarkan agama, yang kita harapkan nantinya mampu membantu kita agar menolong untuk melewati ya hisab yang apabila kita mendapatkan hisab yang sulit. Yang kedua adalah doa anak-anak yang soleh dan solehah itu mustajab. Mustajab niku sangat ya, dikabulkan, manjur ya. Manjur ya, anak-anak yang soleh, bukan anak saja tapi disebutkan waladun solihun, anak yang soleh. Yang mustajab itu ya harus soleh, ya. Kalau anak saja mendoakan orang tuanya belum tentu doanya itu diterima. Ada banyak anak-anak yang mendoakan orang tuanya misalkan, tapi ternyata dirinya tidak soleh, anaknya tersebut tidak soleh. Bisa jadi doanya tidak diterima. Mungkin doa buat dirinya sendiri belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi doa untuk orang lain. Maka tentunya syarat agar doanya mustajab anak-anak kita adalah menjadi anak-anak yang soleh. Karena itu tidak untuk diri mereka sendiri, kan tapi juga akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Karena ada kisah bahwasanya seorang ibu ditinggikan derajatnya ketika di surga. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW diperlihatkan bagaimana surga, bagaimana neraka. Ya, padahal saat ini surga neraka sudah ada penghuninya belum? Jarang ya, belum ada. Kan tapi Rasulullah bisa melihat. Berarti Rasulullah bisa melihat di masa yang akan datang. Nantinya ada orang-orang yang disiksa, ada orang-orang yang ya sudah masuk dalam surga. Ya, salah satunya dikisahkan bahwasanya ada seorang ibu yang dinaikkan derajatnya ketika di surga. Ternyata disebutkan bahwasanya orang anaknya yang soleh yang ketika masih hidup di dunia itu senantiasa mendoakan ibunya. Maka itu adalah salah satu keutamaan jadi anak yang soleh, doanya sangat mustajab. Kemudian yang ketiga adalah menghindarkan dari salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah, yaitu mandul.
Kalau mandul di dalam Islam, di dalam penjelasan Rasulullah SAW, bukan berarti yang tidak memiliki anak. Tetapi ketika memiliki anak dan anaknya tidak bermanfaat bagi agama Islam, tidak bermanfaat bagi dakwah Islam. Misalkan kalau sekarang banyak juga remaja-remaja yang ya mulai berdakwah, ya minimal ya membantu di masjid, mengangkat air minum, ya nyuci piring dan yang lain sebagainya. Ya kita harapkan anak-anak kita juga mampu seperti itu, mampu membantu dakwah Islam, mampu menyebarkan agama Islam. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang tua yang mandul adalah orang tua yang memiliki anak, ya dititipkan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi tidak mampu menjadikan anak-anaknya ini bermanfaat untuk agama Islam, ya cuek terhadap ya agama Islam, tidak mau peduli, bahkan mungkin ya merusak agama Islam atau merusak citra Islam dari pandangan orang lain. Maka ya kita tentunya mengharapkan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dan juga dikisahkan banyak di dalam kisah-kisah sahabat, anak-anak para sahabat menjadi anak-anak yang soleh, seperti anaknya Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan yang lain sebagainya. Salahuddin Al-Ayyubi yang orang tuanya itu, orang tua bapak ibunya memiliki cita-cita yang sama, ingin anaknya membebaskan Baitul Maqdis, sehingga bapak ibunya ya, karena memiliki cita-cita yang sama, menikah dan melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian menjadi pemimpin dari Irak yang membebaskan Palestina pada saat itu. Maka ya kalau anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang soleh, maka nantinya ya dakwah Islam kedepannya akan semakin berat. Ya tentunya kita mengharapkan, dan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas adalah Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Itu juga bisa kita ajarkan, kita praktekkan kepada anak-anak kita atau mungkin cucu kita juga. Kalau mbah-mbah sudah punya cucu, bukan saya ya, cucu-cucunya panjenengan didoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya, mungkin bisa sarang-sarang kita baca. Monggo saged ditirukan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya, yang artinya ya Allah, ya faqihkanlah dia dalam permasalahan agama dan ajaran dia dalam perkara takwil atau masalah mentakwilkan Al-Quran. Ya, itu bisa kita doakan pada anak-anak cucu kita agar menjadi anak-anak yang pandai dalam perkara agama dan juga bermanfaat bagi agama Islam. Ini adanya sampai. Oh nanti bunyi. Oke. Okay. Sedikit saya lanjutkan. Ya kemudian. Okay. Tentunya agar cara agar kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh adalah mensolehkan diri kita masing-masing, okay, dengan senantiasa belajar, ya tidak ya berbatas ilmu, tidak hanya di sekolah saja, akan tapi juga kita diminta untuk belajar, senantiasa belajar hingga akhir hayat kita. Ya. Ketika kita masih memiliki umur, ya kita masih dianjurkan untuk senantiasa belajar, terutama dalam permasalahan agama. Baca Quran mungkin juga ya, walaupun sudah sepuh, belajar Al-Quran bukan apa-apa. Bukan hanya anak kecil saja, kalau kita masih memiliki umur, masih mampu memperbaiki bacaan Al-Quran kita, maka kita
perbaiki bacaan Al-Quran kita. Tentunya dengan salah satu caranya agar anak-anak kita soleh adalah mensolehkan diri kita sendiri. Senantiasa mendatangi majelis-majelis ilmu seperti ini juga upaya agar kita menjadi orang-orang yang soleh, sehingga anak keturunan kita juga menjadi keturunan yang soleh. Mungkin sedikit ini yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.